Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam sejahtera dari saya. Apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya ingin membahaskan ada yang sudah bertekad bulat untuk menemuimu dengan segera. Okey guys, kita langsung saja ke general reading hari ini ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan di sini ya, seperti apa energi dia. Seseorang yang tidak akan menunda lagi untuk ketemu kamu dengan segera. Seperti apa energi dia? Seseorang yang tidak akan menunda lagi untuk ketemu kamu dengan segera. Siapa orang ini yang akan ketemu kamu dengan segera? Wow teman-teman, kamu berdilin dengan seseorang yang sangat percaya diri. Dengan kemunculan kartu ini, saya menangkap gambaran seseorang yang cukup bangga dengan dirinya. Seseorang yang memandang tinggi akan dirinya sendiri, cukup percaya diri, cukup mandiri, cukup optimis, orangnya sangat positif. Dan orang ini memiliki keyakinan yang cukup tinggi akan sesuatu yang ingin dia lakukan. Nah, ini seperti jikalau ada penundaan ya, bagi kalian yang mungkin sudah cukup lama tidak bertemu. Nah, ini teman-teman ya, dengan kemunculan kartu I am confident, saya menangkap gambaran seseorang yang seolah-olah telah mengambil keputusan ataupun mencapai keputusan terakhirnya dan tidak akan menunda lagi. Seseorang yang sepertinya mulai siap ya untuk ketemu kamu. Nah, mungkin sebelum ini terlihat ada penundaan ya untuk kalian bertemu. Dengan kemunculan I am confident, seseorang yang mulai siap untuk ketemu kamu dengan segera. I believe in food and a healthy lunch. Wow, ini seperti seseorang yang sangat mengutamakan pola makan yang sihat ya. Seseorang yang tidak akan skip makan minumnya. Seseorang yang menjaga pola makannya ataupun dietnya dengan baik. Dan seolah-olah, saya tidak tahu teman-teman ya, mungkin juga seseorang yang menjalankan gaya hidup yang sihat. Tidak akan sembarangan makan, tidak akan sembarangan minum ya. Dan mungkin teman-teman ada momen food ya di antara kalian, a healthy lunch. Nah, ini mungkin teman-teman ya, makan tengah hari, momen makan tengah hari yang mungkin pernah terjadi ya di antara kalian berdua. Seseorang yang sangat suka makan, a food lover. Teman-teman, apabila memandang ke arah kartu ini ya, kamu sesuaikan. Apakah mungkin kamu berdealing ya dengan seseorang yang berkacamata? Atau ini mungkin sempat menarik energi kamu. Kita lihat lagi di sini ya. Ataupun seseorang yang sangat suka mengenakan hoodies ya, atau memakai jaket ini. Kita lihat lagi. I believe in peace. Teman-teman, orang ini orang yang penuh dengan kedamaian. Seseorang yang tidak suka ribet-ribet dengan kamu, akan menghindar dari sebuah argumen, akan menghindar dari sebuah perdebatan. Jikalau terlihat ada konflik atau argumen di antara kalian, dia seolah-olah akan lebih mendiamkan dirinya atau mungkin ya akan menghindar dari sebuah konflik. Seseorang yang cukup tenang, seseorang yang tidak sukakan bunyi yang bising, seseorang yang ingin mendamaikan situasi, dan jikalau boleh teman-teman ya, dia akan memikirkan caranya. Bagaimana untuk berdamai dengan kamu, mendamaikan situasi hubungan kalian tanpa perlu pertengkaran. Seseorang yang akan menghindar ya jikalau terjadinya sebuah pertengkaran atau perdebatan. Okey teman-teman, kita lihat lagi ya. Berdasarkan kartu-kartu ini teman-teman, ada yang berkulit kuning langsat, ada yang berkulit coklat ya. Kamu sesuaikan. Okey teman-teman, I believe in a clean world. Wow, ini seperti kalian yang berdealing ya dengan seseorang yang agak cerewet, orangnya sangat rapi dan sangat mengutamakan kebersihan. Teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang sangat pembersih ya. Baik seorang pria ataupun wanita, dia tidak menyukai tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang tidak rapi. Nah, mungkin juga ya, beberapa di antara kalian ini berdealing dengan seorang the nerd ya. Orang yang benar-benar mengutamakan kerapian. Segala sesuatu itu perlu tersusun dengan baik ya. Dan saya menangkap gambaran daripada kartu ini, tidak menutup kemungkinan ada yang usianya seumuran atau lebih muda dari kamu, atau mungkin menarik energi seorang pelajar. Kamu sesuaikan ya. Jikalau ini tidak menarik energi seorang pelajar, teman-teman, dia mungkin memiliki anak remaja. Sama ada seorang anak perempuan, anak lelaki yang remaja. Kamu sesuaikan ya. Namun sedemikian teman-teman, ini menarik energi seseorang yang pembersih ya, orang yang sangat rapi. Okey teman-teman, I am good,
Ini seperti spelling error di sini ya. Saya menangkap gambaran dengan kemunculan kartu anjing ini teman-teman ya. Seseorang ini, hubungan kalian ini diawali dengan pertemanan. Seseorang yang sudah bersahabat dengan kamu, berteman dengan kamu, hadir daripada lingkungan pertemanan yang sama. Teman-teman, dia mungkin bersio anjing ya. Saya menangkap gambaran seseorang yang akan mendukung kamu, stand by to help you. Orangnya sangat setia, orangnya sangat faithful, orang yang sangat loyalitas ya. Dan saya menangkap gambaran orang yang on standby mode untuk membantu kamu kapan sahaja. Teman-teman, apabila memandang ke arah kartu anjing ini ya, saya sempat merasakan, saya tidak tahu ya, seolah-olah seseorang ini telah mencapai sebuah keputusan terakhir untuk tidak lagi menunda dalam bertemu dengan kamu kerana terlihat seperti ada penantian yang sudah cukup lama. Sama ada kamu yang sudah cukup lama menanti untuk bertemunya, atau dia sedar ya, dia sudah cukup lama menunda-nunda kamu, membuatkan kamu menantikan momen yang tepat untuk bertemu dengan dirinya. Teman-teman, apapun yang terjadi di antara kalian berdua ya, dengan kemunculan anjing ini, saya menangkap gambaran orang yang masih setia. Begitu setia menanti kamu dan masih ingin melanjutkan koneksi ini ke depannya. Tetapi kerana ada penundaan, maka di sini teman-teman, dia telah pun mencapai sebuah keputusan untuk tidak menunda lagi. I am love. Wow, teman-teman. Beberapa di antara dia ini orang yang berjiwa seni, orang yang berjiwa lembut, penuh dengan kasih sayang, seseorang pecinta, orang yang berjiwa cinta. Ingin dicintai, ingin menawarkan cintanya, ingin dicintai oleh kamu, ingin disayangi. Seseorang yang seperti daripada kartu ini ya, boleh dikatakan menarik energi seorang perasa. Teman-teman, mungkin juga beberapa di antara dia di sini orang yang berkacamata atau mungkin sangat menyukai ya menggunakan sunglasses ini. Kamu sesuaikan. Mungkin ada yang berambut rapi seperti ini atau pandai mendandan rambutnya. Baik seorang pria atau wanita ya, tidak tertakluk kepada jandanya. Dengan kemunculan love, ini sempat memberikan saya gambaran orangnya mungkin agak sensitif, orang yang agak manja, baik seorang wanita atau pria, orang yang sangat senang disayangi, diberikan perhatian, orang yang ingin dibelai. Saya tidak tahu teman-temannya apakah dia ini mungkin ya merupakan anak tengah atau mungkin anak bongsu dalam keluarganya. Sudah terbiasa disayangi, sudah terbiasa dimanjai, begitu ya. Dan saya menarik energi seseorang yang mungkin ya mempunyai aura penarik sehingga menarik lawan jenis yang lain dengan mudah. Teman-teman di sini seperti sama ada usia kalian ya, seumuran, ada yang lebih muda atau ini lebih menangkap usia yang seumuran di sini ya. Daripada kartu ini teman-teman, saya sempat merasakan dari tadi ya, beberapa di antara dia ini mungkin masih lagi belajar. Seperti itu ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan di sini ya. Seperti apa dia melihat kamu saat ini. Seseorang yang tidak akan menunda lagi sebuah pertemuan dengan dirimu. Seperti apa dia melihat kamu saat ini. Apa yang sedang terjadi di koneksi hubungan ini. Kita cuba lihatkan apa yang sedang terjadi di koneksi hubungan ini. I am so lucky, everything works out for me. Wow teman-teman, dia mungkin seorang pria, wanita ya, yang sangat suka memakai cap ya, topi yang seperti ini. Menurutnya, dia ini sangat beruntung mengenali kamu dan setiap kali menjalankan sebuah hubungan, dia seperti benar-benar laki ya, beruntung banget ya, seperti mudah didekati, mungkin orangnya ramah dan dia merasakan sangat beruntung kerana kamu sangat menyukainya. Orang yang, nah ini ya, kartu ini diletakkan bersebelahan dengan I am confident. Maka orang yang cukup bangga dengan dirinya. Dia langsung tidak merasakan yang dia ini sulit untuk didekati, sukar untuk memenangi hati seseorang ya. Begitu percaya diri, begitu mandiri. Dan dia yakin banget telah pun memenangkan hati kamu. Saya menangkap energi yang seperti itu di sini ya. Teman-teman di saat memandang kartu ini ya, saya tidak tahu teman-teman apakah orang ini mungkin ya sering berpakaian seperti ini, menggunakan tag ya di tempat kerjanya, memakai cap ya. Dan saya menangkap gambaran seperti secara psikologi ya. Orang yang walaupun sangat mencintai kamu tidak akan menunjukkan perasaan itu ya. Dia seolah-olah memberikan saya gambarannya orangnya agak jual mahal.
terlalu menjaga harga dirinya. Nah, kartu ini akan diletakkan bersebelahan I am confident. Maka terlalu bangga, terlalu percaya diri akan dirinya sendiri. Nah, walaupun dia sangat mencintai kamu, dia cenderung tidak akan mengejar kamu ya. Seolah-olah jual mahal, tidak mahu terlihat seperti itu, dan ingin dikejar, ingin diberikan perhatian, menginginkan kasih sayang kamu. Tetapi dia ini seperti sangat dingin, sangat jual mahal, langsung tidak akan... Kamu tahu teman-teman, ini seperti seseorang yang sangat menyombongkan kekuatannya, sangat menyombongkan harga dirinya. Orang yang tidak begitu mudah ya, berteman begitu saja, tetapi memilah-milih. Dan saya menangkap gambaran apabila memandang kartu ini saat ini, mungkin ada sedikit energi di mana dia mulai merasakan energinya tidak dilayan oleh kamu. Walaupun ada kesedihan, tetapi dia tetap menyombongkan posisinya kerana dia ingin dikejar oleh kamu. Nah, detik ini teman-teman, apabila mempunyai sikap ataupun psikologi seperti ini, dalam diam, dia sedang merencanakan sesuatu. Nah, demi takut kehilangan kamu, dia tidak mahu lagi menunda sebuah pertemuan dengan kamu dengan segera. Kerana dia sedar teman-teman, jikalau dia berterusan bersikap seperti ini, dia mungkin akan bakalan kehilangan kamu di sini. Teman-teman, orang ini orang yang sangat beruntung ya, khususnya di tempat kerja. Sama ada dia bekerja dengan seseorang ataupun bekerja sendiri. Orangnya sangat beruntung, senantiasa ya, seperti dibantu oleh orang sekitarnya. Kita lihat lagi ya, seperti apa pula kamu melihat dia saat ini. I create magic. Teman-teman, kamu adalah orang yang sangat kreatif atau kamu turut memandangnya sebagai seseorang yang sangat kreatif. Apabila memandang ke arah kartu ini teman-teman ya, saya menangkap kamu sedang sibuk memanifestasikan hidup kamu sendiri. Ada kesibukan sendiri. Dan ini seperti kemunculan I create magic. Kamu juga seperti tidak mahu terlalu menonjolkan sikap kamu yang begitu mencintainya. Kamu ingin seseorang ini bekerja sedikit keras untuk mengejar kamu. Tetapi malangnya itu tidak ditunjukkan oleh dirinya. Malahan teman-teman ya, semakin kamu menyibukkan diri dengan pekerjaan, dia melakukan kerjanya sendiri. Seolah-olah tidak mahu melayan kamu. Nah, orang ini memiliki keegoan yang agak luar biasa ya, kerana orangnya sangat percaya diri, sangat yakin akan dirinya. Di sini teman-teman, saya menangkap gambaran di mana kamu mulai seperti memfokuskan ya ke arah memanifestasikan sesuatu yang kamu inginkan. Tetapi kamu tidak melupakannya. Kamu merasakan seolah-olah jikalau kamu bertindak seperti ini, mungkin akan timbul atau hadir ya sebuah keajaiban. Nah, menurut saya itu telah pun terjadi. Apabila dia mulai merasakan yang kamu memfokuskan energi kamu ke arah pekerjaan, tidak begitu mengejarnya. Nah, ini teman-teman, seseorang yang mencapai keputusan terakhirnya dan tidak akan menunda lagi dalam bertemu dengan kamu. Teman-teman, apabila memandang ke arah kartu ini ya, saya menangkap gambaran cara kamu memandangnya. Kamu merasakan dia ini rapat dengan seorang sosok orang tua yang lain. Apakah dia seorang yang rapat dengan sosok bapanya? Nah, jikalau dia tidak memiliki bapa lagi ya, tidak memiliki seorang ayah, mungkin dia sangat rapat dengan sosok orang tua lelaki yang di dalam keluarganya. Nah, ini mungkin pakciknya, abang sulungnya, atau dia mungkin rapat dengan seorang sosok lelaki tua yang lain, atau mungkin rapat dengan seorang sosok lelaki muda yang lain. Kamu merasakan dia ini orang yang banyak menghabiskan waktu dengan keluarga atau teman-temannya. Maka di sini teman-teman, kamu cuba menyibukkan diri agar kamu tidak terlalu memikirkannya. You create your own magic. Nah, ini mulai berhasil ya. Apabila kamu mulai create your own magic, nah ini memaksa atau memicunya untuk mengambil sebuah keputusan bertemu dengan kamu dengan segera. I am not perfect and that's okay. Teman-teman, dia adalah orang yang banyak mempelajari dari kesilapan. Dia menyedari saat ini teman-teman ya, ada kesilapan yang perlu diperbaiki dan dia perlu sedikit sebanyak menurunkan keegoannya. Dia mulai sedar teman-teman ya, jikalau berterusan bersikap seperti ini, dia bakalan kehilangan kamu. Sebenarnya teman-teman, dia adalah seorang yang jatuh bangun dalam sebuah hubungan dan mulai mempelajari daripada kegagalan itu. Teman-teman, mungkin ya bukan kamu sahaja yang sempat memberikan energi seperti ini. Mungkin ketika ataupun di saat berdealing dengan orang lain, dia mendapatkan energi-energi yang sama.
Maka teman-teman, detik ini seperti ada momen perenungan ya, di mana dia mungkin menarik diri untuk merenungkan salah silapnya di mana. Apabila mulai merenungkan salah silapnya, dia menyedari dia perlu bertindak serius, mengambil sebuah tindakan untuk bertemu dengan kamu bagi membuktikan dia tidak ingin mempermainkan perasaan kamu. Teman-teman, orang ini sebenarnya sudah seperti diam ya, atau menghindar cukup lama. Maka jikalau ini berterusan, dia sedar teman-teman ya, kamu juga agak serius saat ini, dia mungkin akan kehilangan kamu. Maka dia mencapai sebuah keputusan terakhir dan tidak akan menunda lagi dalam bertemu dengan dirimu. Teman-teman, kamu sesuaikan ya, beberapa di antara dia mungkin seorang pelajar, mungkin seorang yang masih lagi ya bekerja dengan orang lain atau bekerja dengan sebuah syarikat. Saya tidak tahu teman-teman ya, di sini pula menarik energi yang berbeda ya. Mungkin juga menarik energi seorang yang cukup mapan, seorang yang cukup sukses, seorang yang mungkin memiliki usahanya sendiri. Nah, kamu sesuaikan melalui kartu-kartu ini ya. Tidak semua kartu akan resonate dengan kamu. Kamu hanya perlu ambil yang resonate sahaja. Apabila memandang ke arah kartu ini teman-teman, saya juga sempat menarik energi seseorang yang sepatutnya sudah bernikah dengan kamu, atau mungkin ini menarik energi pasangan. Kamu sesuaikan ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi ya. Ciri-ciri orangnya melalui zodiaknya. Baik teman-teman, kita akan cuba lihatkan siapa orang ini melalui zodiaknya. Seperti apa ciri-cirinya berdasarkan zodiaknya dia. Teman-teman, jika ini tidak menarik zodiak yang kamu inginkan ya, tidak mengapa, kerana di pertengahan bacaan nanti saya akan menarik zodiak yang berdampingan. Maka kamu dapat lihatkan ya, apakah ini menarik zodiak kamu, apakah ini sempat menarik zodiaknya. Kita lihatkan seperti apa ciri-ciri orangnya berdasarkan zodiaknya. Siapa seseorang ini yang tidak akan menunda lagi dalam bertemu dengan kamu? Teman-teman, dia adalah seorang yang sangat loyal ya, orang yang sangat faithful, orang yang sangat setia kawan, setia dalam persahabatan, setia dalam sebuah hubungan, setia dalam sebuah ikatan. Seseorang yang serius banget. Seseorang yang benar-benar ya ingin melanjutkan koneksi ini ke arah hubungan jangka panjang. Teman-teman, orang ini walaupun sedikit sangat menjaga harga dirinya, orangnya keras kepala tetapi memiliki hati yang sangat baik. Saya menangkap teman-teman di saat kamu tidak lagi ditemani oleh rakan-rakan yang lain, seseorang yang berzodiak Taurus ini tidak akan pergi begitu saja. Dia adalah orang yang berdeterminasi dan akan bertahan. Apabila memandang ke arah zodiak Taurus, loyalitas merupakan kata-katanya. Orang yang sangat setia teman-teman ya, dan saya menangkap dalam situasi apapun, dia tetap akan bertahan dengan kamu di sini. Okey teman-teman, kita lihatkan zodiak yang lainnya. Teman-teman, zodiak lain dia mungkin seorang yang berzodiak Cancer. Selain daripada Taurus, mungkin dia adalah seorang yang berzodiak Cancer, orangnya sangat kreatif. Tetapi ada ataupun memiliki sisi-sisi kemisteriusannya. Teman-teman, orangnya sangat sensitif ya. Selain daripada seseorang yang mungkin rapat dengan orang tuanya, dia mungkin teman-teman rapat dengan sosok ibunya. Orang ini orang yang sangat kreatif, berjiwa seni, mungkin juga beberapa di antara dia ini orang yang pandai masak, baik seorang wanita atau seorang pria ya. Teman-teman, orangnya sangat sensitif, mudah tersinggung. Saya sempat menarik energi seseorang yang cukup misterius, orang yang mungkin menyimpan rahasia dari kamu. Okey teman-teman, beberapa yang lain berzodiak Capricorn. Apabila memandang ke arah zodiak Capricorn, dia adalah seseorang yang sangat menghormati orang tua. Orang yang pandai menjaga keluarga, sangat menyayangi adik-beradiknya. Orang yang sukakan anak-anak. Teman-teman, apabila memandang ke arah Capricorn, nah ini teman-teman, menarik energi seorang yang sangat workaholic, yang akan bekerja secara luar biasa. Kerja, kerja, kerja. Itu yang akan diutamakannya. Jikalau dia seorang wanita, dia adalah seorang wanita yang berkelas. Jikalau dia seorang lelaki, sangat berorientasi kepada materi dan pekerjaan. Teman-teman, jangan menyinggung orang tuanya. Dia sangat menyayangi orang tuanya, orang tua kamu. Orang yang sangat observant. Di saat kamu leka, dia akan memperhatikan segala sesuatu seperti scanner. Nah, ini CCTV teman-teman ya. Orang yang akan memperhatikan segala sesuatu dengan detail. Orang yang dapat membaca kamu, orang yang pandai melabel kamu ya. Apabila orang yang pandai menilai kamu.
Dia akan memperhatikan segala sesuatu dan dia tahu titik kelemahan kamu itu di mana, titik kekuatan kamu itu di mana. Seperti itu ya, sangat observant. Teman-teman, ciri-ciri yang lain, zodiak lain ya, dia adalah seorang yang berzodiak Gemini. Orang yang pintar untuk beradaptasi, orang yang sangat fleksibel, orang yang sangat suka berbicara. Teman-teman, orang ini orang yang deep thinker ya. Tetapi kelemahannya adalah berubah di minit-minit yang terakhir. Tetapi dia orang yang pandai beradaptasi dalam semua level. Teman-teman, boleh dikatakan beberapa di antara dia ini orang yang berketerampilan, mempunyai bakat-bakat yang multitasking, mempunyai bakat-bakat yang berbeza, dan saya menangkap gambaran seseorang yang memiliki hati yang baik, suka membantu teman-temannya, orang yang boleh dikatakan menunjukkan kegembiraan. Tetapi apabila dalam kesulitan, kesedihan, dia tidak akan menunjukkan ini kepada kamu. Teman-teman, apabila berbicara mengenai seorang Gemini ya, orang ini orang yang mempunyai trust issue, teman-teman. A very suspicious person. Orang yang mulai mencurigai, mudah mencurigai orang yang dipercayainya. Orang yang penuh dengan suspicious ya. Dan saya menangkap gambaran memiliki trust issue. Sukar untuk mempercayai orang sekitarnya. Teman-teman, orang ini bisa mempengaruhi tetapi tidak mudah untuk dipengaruhi. Begitu ya. Okey teman-teman, zodiak lain ya, seseorang yang akan ketemu dengan kamu dengan segera. Nah, ini teman-teman, menarik zodiak Pisces. Seseorang yang sangat menyukai travelling. Seseorang yang berjiwa terbuka, a very compassionate heart ya. Orang yang baik hati, mudah bersimpati, sangat memahami emosi kamu, seorang yang sangat suka melamun. Teman-teman, orang ini orang yang sangat suka melamun, sangat suka berimajinasi, dan orang yang sangat suka travelling. Ni orang yang tidak boleh duduk diam ya. Saya menangkap gambaran orang yang sangat baik. Jikalau kamu sempat berteman atau mungkin ya hubungan kalian diawali dengan pertemanan, dia sangat menghargai pertemanan itu. Tetapi teman-teman, kelemahannya adalah terlalu compassionate ya, terlalu bersimpati dengan orang lain. Ada kalanya orang lain akan take advantage ya, mengambil kesempatan ke atas dirinya. Teman-teman, dia ini orang yang sangat suka melamun ya, sangat suka daydreaming about you, suka melamunkan kamu. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ya ciri-cirinya melalui zodiaknya. Zodiak apa lagi? Dia adalah seorang Libra. Seseorang yang sangat penuh dengan pertimbangan. Teman-teman, orangnya fair, orangnya sangat adil, boleh dikatakan orangnya sangat cerdas. Tetapi teman-teman, orang ini adalah orang yang mengalami kesulitan walaupun memiliki pertimbangan yang baik. Is a very indecisive person. Orang yang apabila dihadapkan kepada keputusan, nah ini terumbang-ambing nih. Walaupun pertimbangan yang baik, tidak tahu keputusan apa yang perlu diambil. Kamu tahu kelemahannya di mana? Ketika dia perlu mengambil keputusan, dia seolah-olah ingin menjaga hati semua pihak. Maka kerana terlalu menjaga hati semua pihak, membuatkan dia dihadapkannya untuk sangat sulit mengambil keputusan itu. Tetapi orangnya penuh dengan pertimbangan. Nah, ini kan planetnya adalah Venus, sama dengan planet daripada zodiak Taurus ini ya. Seorang pecinta, seseorang yang mencintai, ingin dicintai, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan pertimbangan yang baik. Tetapi apabila dihadapkan dengan sebuah keputusan, nah ini teman-teman ya, finally seseorang yang mencapai sebuah keputusan terakhir untuk tidak menunda lagi. Okey teman-teman, zodiak lain ya, berdasarkan ciri-cirinya, of course ya, ini menarik zodiak Leo, seorang pemberani. Seseorang yang akan menghadapi segala tantangan untuk berada di depan. Teman-teman, dia adalah seorang yang berjiwa besar ya, seseorang yang boleh dikatakan seorang pemimpin, seseorang yang berwibawa, seseorang yang pandai menarik perhatian and like to be in the center of attention. Teman-teman, baik seorang wanita atau lelaki ya, mereka ini dilahirkan memiliki rambut yang sangat sihat. Nah, ini kan berdasarkan kepada rambut dia ataupun bulu ya, singa ini. Jikalau dia seorang wanita, nah ini mungkin rambutnya lebat, berambut panjang, ikal mayang. Jikalau dia seorang pria, rambutnya mungkin seperti ini, berambut kemas, pandai mendandam rambut ya, mempunyai rambut yang tebal, dan orangnya sangat percaya diri. Teman-teman, selain daripada itu ya, kelemahan seorang Leo, orang yang keras hati, keras kepala.
Jikalau kamu baik dengan dia, dia begitu baik sekali. Tetapi jikalau kamu mengkhianatinya, nah itu berbeza ceritanya. Dia tidak akan gagal untuk memberikan kamu sebuah pelajaran yang akan kamu ingatkan selama-lamanya. Seorang yang cukup berani, seorang yang cukup optimis, dan dia adalah seorang yang berjiwa besar, berhati mulia, seorang Leo. Seorang yang akan stand up for you, fight for you, begitu ya. Okey teman-teman, ini adalah berdasarkan zodiak-zodiaknya. Teman-teman, seseorang yang tidak akan menunda dalam bertemu dengan kamu, kamu ambil di sini ya, zodiak-zodiaknya. Jikalau tidak ada, tidak mengapa, mungkin akan terbuka zodiak-zodiak yang berulang nanti. Okey guys, demi membuatkan kalian happy ya, apa kata kita buka sekarang. Zodiak-zodiak yang berdampingan. Mungkin ini akan menarik zodiak kamu dan zodiak dia ya. Kita cuba lihatkan di sini dengan cepat ya. Okey, let's see. Okey teman-teman, mungkin juga dia adalah seorang yang berzodiak Sagittarius. Nah, di sini tidak ada Sagittarius ya. Terbuka zodiak Sagittarius. Seseorang yang tidak akan menunda lagi dalam bertemu dengan kamu. Wow, ini double Taurus ya teman-teman ya. Seseorang yang berzodiak Taurus hadir 2 kali. Ini mungkin zodiak kamu, ini mungkin zodiaknya dia. Okey teman-teman, di sini tidak terbuka ya. Zodiak Aquarius. Zodiak Aquarius yang juga will make up his mind, her mind untuk bertemu dengan kamu dalam waktu dekat ini. Wow, teman-teman, berorientasi kan ke arah sebuah aksi. Teman-teman, ini tidak meninggalkan seseorang yang berzodiak Aries yang akan melawan arus ya demi kamu di sini. Okey teman-teman, sekali lagi ya, zodiak Pisces tepat pada tempatnya, double Pisces, double Taurus. Kamu ada 2 Taurus dan 2 Pisces di sini ya. Dan ini menarik, wow. 2 Capricorn. Capricorn sempat saya bacakan tadi. Di sini sekali lagi menarik zodiak Capricorn. Nah, ini mungkin ya Capricorn Libra seperti itu ya. Under the deck di sini teman-teman, wow. Capricorn, Libra, Taurus dan Pisces ya. Hadir double. Pisces, Taurus, Capricorn dan Libra. Keempat-empat zodiak ini hadir 2 kali. Okey teman-teman, maka ini lebih kuat ya ke arah zodiak-zodiak ini. Okey guys, let's see ya. Kenapa dia begitu bertekad bulat untuk segera mendatangimu? Apa yang memicu energinya mencapai keputusan terakhir dan ingin bertemu dengan kamu dengan segera? Apa yang memicu ataupun men-trigger energinya untuk datang bertemu dengan kamu dengan segera? Kita cuba lihatkan daripada kartu-kartu ini ya. Mungkin selama ini kamu sering membujuknya untuk bertemu dengan kamu, tetapi itu tidak terjadi. Maka kita lihatkan apa yang men-trigger energinya untuk segera ketemu dengan dirimu. Obscurity. Wow, teman-teman, di sini seseorang ini mulai merasakan perubahan sikap kamu. Kemunculan obscurity menandakan atau menggambarkan sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang tidak kelihatan. Dia mungkin merasakan di saat kamu create magic. Nah, ini bukan sekadar magic yang kamu create ya. Dia mulai merasakan sisi kemisteriusanmu. Kamu mulai seperti sangat misterius. Kamu mulai menutupi sesuatu. Kamu mulai menghindar. Terlihat perubahan energi kamu. Nah, walaupun pada awalnya dia tidak mahu melayan, tetapi seiring berjalannya waktu, dia sangat terpengaruh dengan perubahan-perubahan yang kamu suntikkan. Teman-teman, obscurity ini lebih menggambarkan perasaannya, emosinya, yang mulai merasakan tidak menentu, seperti merasakan terumbang-ambing. Demi mendapatkan jawapannya, dia perlu membongkar rahasia-rahasia yang kamu tutupin. Mengapa kamu menjadi misterius, semakin tertutup, tidak lagi mengabarinya, atau di saat kalian berbicara, kamu tidak seperti dulu. Ada hal-hal yang tidak lagi kamu utarakan. Ada hal-hal lagi yang tidak kamu bincangkan. Dia dapat menangkap energi perubahan dari kamu di sini ya. Maka ini memicu si dia untuk melakukan sebuah tindakan, yaitu datang bertemu dengan kamu dengan segera. Intimacy. Wow, teman-teman, semakin kalian berjarak, semakin kalian mendingin ya. Saya menangkap gambaran seperti apabila bersebelahan obscurity, seseorang ini mulai merasakan insecurity. Dia takut kamu rapat dengan yang lainnya. Apakah kamu kembali kepada energi mantan kamu? Apakah kamu didekati dengan orang baru? Dia merasakan intimacy.
Intimacy berbicara mengenai keintiman, ikatan di antara kamu dan dia yang semakin mendingin. Dia dapat merasakan kedinginan hatimu. Dia dapat merasakan kedinginan energi kamu. Teman-teman, apabila merasakan kedinginan dari kamu, ya, dia tidak merasakan cinta kamu sekuat dulu. Nah, ini teman-temannya memicu energinya untuk bertemu dengan kamu dengan segera bagi mengekalkan keintiman di antara kalian berdua. Teman-teman ada sense of insecurity, ya, yang hadir dari dia. Dia tidak mahu kehilangan kamu. Nah, jikalau kalian sempat bertemu sebelum ini, mungkin juga sempat bersentuhan, dia tidak mahu kehilangan momen-momen seperti itu. Wow, teman-teman, distracted. Sidetrack, change and delays. Nah, ini berbicara mengenai penundaan. Teman-teman, saya menangkap gambaran di mana dia tidak terfokuskan. Dia gagal fokus ke arah pekerjaannya, gagal fokus ke arah rutinitasnya. Seolah-olah energi kamu, ya, yang mulai creating magic di sini mengganggunya. Kamu senantiasa hadir dalam pikirannya. Apabila memandang ke arah kartu ini, ya, saya sempat menarik energi kamu yang mulai mengabaikannya. Mungkin kamu tidak lagi seakrab dulu, tidak mengabarinya sekerap dulu. Dia mulai merasakan perubahan energi kamu dan kebelakangan ini dia banyak menghabiskan waktu seorang diri. Seolah-olah merasakan dirinya tidak lagi sepenting itu di hati kamu. Apabila you manage to create magic, kamu tidak lagi begitu membutuhkannya. Teman-teman, saya menangkap gambaran dia seperti merasakan dirinya diabaikan, dibiarkan. Seolah-olah, ya, contohnya begini teman-teman, mungkin dulu kamu akan mengabarinya hampir setiap hari atau mungkin setiap minggu. Tetapi ini seperti bulanan, ya, tahunan, kamu tidak lagi terganggu untuk mengabarinya. Kamu tidak serapat dulu. Sehingga membuatkan energinya walaupun tidak begitu melayan kamu, ya, kerana overly confident, terlalu percaya diri, terlalu menjaga harga dirinya, tidak mahu memandang ke arah kamu. Tetapi saat ini mulai merasakan begitu terdistraksi. Semakin dia mengabaikan perasaannya, dia semakin terdistraksi. Dia tidak dapat berbohong dengan hatinya sendiri. Dia mungkin, ya, dapat mengabaikan kamu, menghindari kamu, membiarkan begitu saja. Tetapi teman-teman, dia tidak dapat lagi membohongi perasaannya sendiri. Semakin ke sini teman-teman, dia merasakan dirinya diabaikan, dibiarkan, tidak lagi terlihat penting di hati kamu. Okey teman-teman, bitterness, resentment, anger, hurtful words. Saya tidak tahu, ya, apabila muncul kartu ini, ya, mungkin pertemuan terakhir itu, perbualan terakhir itu, saya sempat menarik energi, mungkin kalian sempat berdebat, sempat argumen, mungkin sempat meluahkan kata-kata yang menyakitkan. Dan kata-kata itu masih lagi teriang-iang di telinganya. Mungkin, ya, kamu menyuntikkan beberapa kata-kata yang sebenarnya sangat menyedarkan dia. Sangat men-trigger keegoannya dia. Sangat men-trigger energi maskulinnya. Sehingga memicu dia untuk membuktikan dirinya dengan melakukan sesuatu. Mungkin, ya, kamu sempat memarahi, mengatakan bahawa dia ini kurang gentleman, ya, kurang dari segi tindakan, tidak bertindak seperti seorang wanita, lelaki yang berkelas, tidak melakukan sebarang pergerakan, hanya sekadar banyak omongan, banyak kata-kata kosong. Di sini teman-teman, jikalau terlihat ada kata-kata seperti itu, membuatkannya marah. Nah, ini marah yang ke arah positif, sehingga memicunya untuk melakukan sesuatu dari segi tindakan untuk membuktikan dirinya kepada kamu. Yang dia mampu untuk bertindak jikalau dia mahu dan datang kepada kamu. Nah, ini terpulang kepada energi kalian, ya. Apakah mungkin ada pertengkaran yang besar yang mungkin juga melibatkan keluarga, melibatkan adik-beradik, melibatkan orang tua, melibatkan orang sekitar kalian, ya. Dan bitterness ini masih lagi berkumandang di dalam hati dan pikirannya dia. Maka teman-teman, orang ini tidak mahu menunda sebarang pertemuan dengan kamu untuk mendamaikan situasi, menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Time, waiting, cycle and moment. Nah, ini teman-teman, sangat ke tema readingan hari ini, ya. Seseorang yang mencapai keputusan terakhirnya dan tidak akan menunda lagi because it's time. Teman-teman, ini adalah waktu yang tepat untuk bertindak. Dia menyedari dia telah begitu lama menunda kamu dan kamu sudah lama dibuat ternanti-nanti. Atau mungkin vice versa, ya, kamu yang banyak membuatkan dia tertunggu-tunggu, ternanti-nanti.
Atau mungkin ada momen seperti itu ya, yang sedang berjalan saat ini. Kamu yang mulai create magic mengabaikan energinya. Sehingga hampir setiap hari dia menanti kabar berita dari kamu, textingan kamu yang tidak kunjung tiba. Sehingga memicu energinya untuk melakukan sesuatu, melakukan pergerakan untuk bertemu dengan kamu. Beberapa yang lain teman-teman, jikalau ini menarik energi mantan. Sekali lagi ya, jikalau ini menarik energi mantan. Teman-teman, seseorang yang sempat pergi dari hidupmu. This is time. Dia menyadari teman-teman banyak waktu yang telah berlalu. Ini adalah momen di mana dia kini siap untuk datang bertemu dengan kamu untuk benar-benar menjelaskan situasi yang terjadi. Mengapa dia tidak bersikap bertanggungjawab, mengabaikan kamu, pergi begitu sahaja. Tibalah waktu di mana dia perlu berkomunikasi, bertatapan empat mata dengan kamu. Kerana sudah terlihat begitu lama. Mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun, kamu sesuaikan. Emotional storm, wow. Dengan kemunculan kartu ini, teman-teman, ini lebih ke arah psikologinya. Teman-teman, orang ini memegang atau memendam rasa bersalah yang cukup mendalam terhadap kamu. Kerana dia telah pun melakukan kesalahan yang cukup mendalam terhadap dirimu. Apabila terpaksa berjuang dengan dirinya, mempunyai konflik batin yang begitu mendalam. Emotional storm ya. Ini lebih ke arah emosinya yang sedang bergejolak. Teman-teman, untuk mendamaikan situasi hatinya. Dia ini sangat affected ya, sangat terpengaruh dengan emosi ini. Maka untuk menstabilkan kondisi kembali, untuk menyingkirkan rasa bersalah ini, dia perlu ketemu kamu dengan segera. Kerana semakin ditunda, dia seolah-olah menjadi mangsa ya, seolah-olah merasakan tidak berdaya untuk memperbaiki situasi tanpa bertemu dengan kamu. Dia juga turut merasakan energi ini mungkin vice versa ya. Sepanjang tidak ketemu dengan kamu, dia banyak membuatkan kamu merindu, membuatkan kamu menangis, kamu banyak menangisinya. Maka teman-teman, dia seolah-olah sempat merasakan energi kamu yang berat. Mungkin energi kalian berdua sempat terkoneksi. Jikalau kalian berdua mempunyai ikatan yang sangat hebat ya, trust me, dia akan dapat merasakan energimu. Sama ada ini menarik energinya yang berat, atau dia bisa merasakan energi kamu. Maka teman-teman, untuk mendamaikan situasi hati ya, especially berbicara mengenai hati dan perasaan, dia ingin datang mendamaikan situasi hatinya, mendamaikan situasi hati kamu. Untuk melepaskan kerinduan, finally, kalian berdua dapat mengakhiri ikatan karma ini. Kerana beberapa di antara kamu dan dia perlu menyelesaikan ikatan karma yang ada. Teman-teman, ini berbicara mengenai cause and effect ya, sebab dan akibat. Apa yang pernah dilakukannya itu perlu diselesaikan. Teman-teman, jangan pernah berlaku buruk ya kepada orang lain. It's just a matter of time. Apabila tiba waktunya, kamu perlu membayar karma-karma ini. Maka ini berbicara mengenai akibat, sebab dan akibat, pembayaran hutang yang berkaitan dengan karma. Mungkin beberapa di antara kalian di sini terikat secara ikatan karma. Maka teman-teman, saya menangkap gambarannya, seseorang yang ingin datang bertemu dengan kamu dengan segera perlu melangsaikan hutang-hutangnya. Sama ada ini berkaitan dengan uang, melangsaikan hutang-hutang yang berkaitan dengan ikatan karma di antara kalian berdua. Okey teman-teman, let's see ya, apa yang mungkin terjadi di saat dia bertemu dengan kamu nanti. Tidak kira lah ya, sama ada kamu baru menjalankan koneksi ini ataupun sudah cukup lama mengenalinya. Apa yang mungkin terjadi di saat ketemu kamu nanti. Guys, to benefit from a general reading, untuk memanfaatkan pembacaan umum, kamu perlu menyesuaikan energi ini dengan kamu. Jangan ambil energi yang tidak ada kaitan dengan dirimu. Nah, ini apabila melakukan pembacaan umum, secara otomatis akan menarik energi banyak orang. Maka energi yang tidak berkaitan dengan kamu, kamu abaikan. Berbijaksanalah ketika mendengarkan pembacaan umum. Jikalau kamu pintar untuk menyesuaikan energi ini dengan kamu, teman-teman, ini seperti kamu akan memanfaatkan ya bacaan umum dengan sepenuhnya. Kita coba lihatkan ya, apa yang mungkin terjadi di saat dia bertemu dengan kamu nanti. Apa yang mungkin terwujud di sini? You deserve love. Wow, teman-teman, orang ini akan kembali nembak kamu ya. Dia sangat menyesali mengapa dia mengabaikan kamu, tidak peka akan perasaan kamu. Kembali ingin datang mendapatkan kesempatan untuk mengejar kamu.
Ada energi yang sangat terfokuskan. Apakah dia di sini mungkin berzodiak Sagittarius? Saya menangkap dia seolah-olah benar-benar memfokuskan dengan tepat ke arah kamu. Nah, ini kan panahnya menuju ke arah kamu. Seolah-olah benar-benar memfokuskan ke arah energimu. Dan dia tidak mahu kehilangan kamu di sini, teman-teman ya. Maka saya menangkap gambaran seseorang yang akan kembali mendapatkan kesempatan untuk mengejar kamu lagi. Getting to know each other. Teman-teman, orang ini ingin membuka lembaran baru. Mungkin menurutnya dia tidak benar-benar mengenali hati budi masing-masing ya. Ada hal-hal berkaitan dengan kamu yang tidak dia lihat sebelum ini. Mungkin terlepas pandang ya, tidak melihat kamu dengan baik. Maka seolah-olah memberikan kesempatan kepada diri untuk mengenali kamu dan keluarga kamu dengan lebih jauh lagi. Atau mungkin muncul sebuah kesedaran di sini, di saat dia mulai menilai kamu, dia melihatkan sesuatu yang berbeza yang tidak terlihat sebelumnya. Maka teman-teman, ini mungkin memicu ya ke arah dia yang merubah pikirannya untuk kembali mendekati kamu. Nah, ini teman-teman, worth waiting for. Menjawab ke arah tema hari ini ya, seseorang yang mencapai sebuah keputusan terakhir dan tidak akan menunda lagi. Sorry ya guys, terlanggar kamera ini ya. Teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang merasakan kamu sudah cukup lama menantinya. Dia juga sudah cukup lama menunda kamu. Tetapi teman-teman, penantian ini begitu berbaloi ya. Ini penantian yang sudah cukup lama dan ini adalah divine timing. Di mana seperti saya katakan tadi ya, it's time untuk datang bertemu dengan kamu dengan segera. Ketika memandang ke arah kartu ini teman-teman, apakah kamu mungkin berdealing dengan seseorang yang memandang kamu sebagai seorang single parents yang memiliki seorang anak, atau kamu berdealing dengan seorang janda atau duda? Saya menangkap gambaran seseorang yang ingin bersatu dengan kamu dan kamu akan mendapatkan jawapan yang pasti pada akhirnya. Maka teman-teman, penantian ini penantian yang pantas untuk ditunggu. Kerana hujung-hujungnya nanti pengakhirannya begitu indah. Kamu akan mendapatkan jawapan yang cukup memuaskan hati kamu. Okey teman-teman, ini yang akan terwujud sebentar lagi. Under the deck, let go of control issue. Teman-teman, jikalau ini merupakan penantian yang sudah cukup lama, menurutnya, lepaskan isu-isu yang tidak terkendalikan. Isu-isu yang berkaitan dengan di luar kendali kalian. Teman-teman, ada hal yang tidak dapat kita kendalikan. Jalankan sahaja apa yang dapat dikendalikan. Teman-teman, saya menangkap gambaran mungkin juga ya, hubungan ini sempat dilepaskan, tetapi kerana kalian mungkin ditakdirkan, kini dia kembali untuk mendapatkan kamu. Ini seolah-olah ya, allow this situation to unfold naturally. Semakin dilepaskan, semesta berpihak dengan kalian ya. Apabila kalian sudah ditakdirkan, kalian pasti akan bertemu lagi. Walaupun mungkin sempat berpisah di sini. Baik teman-teman, kita akan buka kartu yang terakhir ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan di sini ya. Kira-kira apa yang akan dia bicarakan dengan kamu dengan segera saat ketemu kamu nanti. Kira-kira apa yang ingin dia sampaikan dengan segera di saat kalian bertatapan mata. Apa yang sebenarnya ingin dia sampaikan dengan segera. Apa yang ingin dibicarakan? Apa yang ingin dia sampaikan dari hatinya? I cannot make a decision. Nah, ini teman-teman ya. Di saat saya menjelaskan zodiak Libra tadi, sebenarnya penundaan ini tidak sepatutnya terjadi. Tetapi mungkin kalian berhadapan ya, ataupun berdealing dengan seseorang yang ingin menjaga hati orang sekitarnya. Maka orang yang indecisive, sukar untuk membuat keputusan, dia ketika datang bertemu dengan kamu nanti, dia akan menjelaskan mengapa kamu terpaksa tertunggu-tunggu, ternanti-nanti. Kerana ada situasi di mana dia tidak dapat membuat keputusan yang tepat dan dia akan mengakui itu. Dia akan dengan jujur mengakui bahawa dia sulit untuk mencapai sebuah keputusan. Mungkin ya, keputusan yang kamu inginkan. Okey teman-teman, tetapi dia akan tetap bertemu dengan kamu untuk mengungkapkan kebenarannya. Kita lihat lagi ya. They have hurt me. Wow, ini berbicara mengenai seseorang yang mungkin masih lagi mengalami ya trauma-trauma masa lalu ataupun hubungan lalu. Atau di saat dia ketemu dengan kamu, dia ingin menceritakan kepada kamu bagaimana dia disakiti oleh keluarganya, orang tuanya, adik-beradiknya, orang sekitarnya, atau mungkin teman-temannya yang sempat mengkhianatinya. Orang yang paling dia percaya teman-teman,
Mungkin kamu lebih tahu ya apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Tetapi apabila berdepan dengan kamu, dia akan beritahu kamu bagaimana dia dilukai, bagaimana dia dikecewakan sehingga menjadi situasi yang seperti ini. Okey teman-teman, kita lihat lagi di sini ya. I am the man. Teman-teman, dia ingin beritahu kamu ya, dengan secara berani dia telah mengambil sebuah tindakan untuk bertemu dengan kamu dan ingin menerapkan walaupun mungkin terlihat ada memori-memori yang menyakitkan. Dia yang mungkin sempat menyakiti kamu. Dia ingin beritahu kamu, dia adalah orangnya. Dia adalah sosok yang tepat untuk kamu jadikan pasangan ya, baik seorang wanita atau lelaki. Saya menangkap daripada kartu I am the man. Dia benar-benar menerapkan kamu tidak perlu memilih lagi. Kamu tidak perlu mencari lagi kerana dia sangat mencintaimu. Nah, ini teman-teman, drugs and alcohol. Saya tidak tahu ya, apakah dia memandang kamu sebagai seorang yang mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk. Banyak mengambil ya, ubatan-ubatan terlarang. Atau kamu di sini tahu ya, kamu sedang berdiri dengan seorang kaki pemabuk, guys. Orang yang suka mabuk, banyak minum, ya. Mungkin mengambil obatan-obatan terlarang, kebiasaan-kebiasaan buruk yang sulit untuk disingkirkan. Maka jikalau orang ini being influenced ya, dipengaruhi dengan obat-obatan terlarang ataupun alkohol, wajarlah teman-teman ya, dia tidak pernah akan dapat mencapai sebuah keputusan. Atau dia ingin beritahu kamu teman-teman, adiksi-adiksi ini. Detik ini teman-teman, di saat dia ketemu kamu, dia mungkin telah pun bebas ya daripada adiksi-adiksi ini. Kamu sesuaikan ya. Okay, let's take this one ya. I cannot do this right now. Teman-teman, ada momen di mana dia sempat bertemu dengan kamu tetapi masih belum bisa melakukan hal-hal yang kamu inginkan. Hal-hal yang cukup penting, mungkin memerlukan dia mengambil keputusan, itu masih belum bisa dilakukan. Tetapi kerana dia memberanikan dirinya, dia sempat ketemu dengan kamu dengan segera. Maka teman-teman, kamu mungkin masih perlu ya memberi waktu kepada orang ini untuk melakukan hal-hal yang kamu inginkan. Under the deck, I am afraid to lose you. Bukan to lose you ya. Orang ini sangat takut untuk kehilangan kamu. Atau dia mungkin merasakan telah kehilangan kamu. I'm afraid to lose you. Sangat takut untuk kehilangan kamu. Dan dia tidak mahu kehilangan kamu di sini. Seolah-olah kartu terakhir ini memberikan kita jawapan. Mengapa dia tidak akan menunda lagi dalam bertemu dengan dirimu. Kita kepoin sedikit ya. Wow guys. I cry at night. Teman-teman, orang yang terlihat ya, sosok kuat ya, sebenarnya dia menangis hampir setiap malam. Ada malam-malam yang berlalu dan dia akan menitiskan air matanya. Nah, ini begitu sinkron dengan kartu ini ya. Dia menangis di malam hari kerana dia takut banget kehilangan kamu di sini. Maka ini mungkin memicu si dia untuk mencapai sebuah keputusan terakhir, tidak menunda lagi dalam bertemu dengan kamu. Okey teman-teman, kita lihatkan pula melalui huruf-huruf namanya ya. Siapa si dia yang tidak akan menunda lagi dalam bertemu dengan kamu. Okey teman-teman, saya akan singkirkan yang sebelah kanan. You ini kita singkirkan. Kita ambil selebihnya ya. Baik teman-teman, di sini ada huruf N, L, K, M, Z, E, J, V, I, A, Q, D, X, B, C, Y, H, W, F. Kelihatan ya huruf-hurufnya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu buat readingan hari ini. Dan ingin saya sampaikan bahawa, tahukah kamu bahawa ketika seseorang datang dengan cepat untuk menemuimu, biasanya itu berarti mereka melakukan upaya khusus kerana ada keinginan kuat atau mungkin ada berita penting yang ingin mereka sampaikan. Dan tanpa sebuah hajat, keinginan akan kehilangan nilainya dan tidak akan berarti apa-apa. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di readingan yang berikutnya. Bye. Take good care.